Marc Marquez nikmati pertarungan sengit MotoGP Australia. Bintang Repsol Honda Marc Marquez merengkuh podium perdananya dalam hampir 1 tahun di Phillip Island. Meski bukan sebagai pemenang, ia sangat puas dan menikmati balapan intens MotoGP Australia. Marc Marquez akhirnya mengklaim podium untuk kali pertama musim ini setelah finish kedua dalam Grand Prix Australia yang berlangsung di sirkuit Phillip Island pada Minggu 16 Oktober 2022. Hasil tersebut direngkuh berkat kegigihan Spaniard dan keberaniannya mengambil resiko untuk bertarung sengit selama 27 lap melawan Alex Rins, Francesco Bagnaia, Jorge Martin hingga Marco Bezzecchi. Pada lap terakhir, Marquez harus mengakui keunggulan Rins. Pembalap Suzuki Exar itu juga tampil luar biasa dan layak menjadi pemenang. Meski begitu, P2 tetap memuaskan bagi The Baby Alien. Pasalnya, ini podium pertama Marquez sejak Misano 2021 pada GP Emilia-Romagna. Hebatnya lagi, sang rider sudah mampu menembus top 3 dalam balapan keempatnya sejak comeback di GP Aragon. Finish kedua di Phillip Island juga menandai torehan podium ke-100 juara dunia 6 kali kelas Premier tersebut. Bagi Honda, ini kali pertama pembalap mereka finish 3 besar sejak pembuka musim pada saat di Qatar. Ketika itu, rekan tim Marquez Pol Espargaro yang menyumbangkan podium setelah menuntaskan race di P3. Jadi ada banyak alasan kubu Honda, khususnya Marquez, merasa puas. Itu balapan yang hebat, saya benar-benar menikmatinya. Balapannya sangat menghibur, bahkan terasa singkat, walaupun berlangsung 27 lap. Sudah lama sejak saya bertarung di grup terdepan hingga finish, ujarnya setelah balapan. Tentu saya nyaris podium di Thailand, tetapi saat ini dalam kondisi hujan. Hari ini saya di depan dari awal, saya berusaha keras menjaga ban soft depan saya dan sempat kehilangan banyak posisi, namun bisa kembali ke depan lagi. Bagi saya, menyalip sangat sulit karena titik lemah kami adalah sektor lurus. Pengereman di area itu juga memberi masalah. Saya mencari tempat untuk bisa mengejar dan saya melakukannya di tikungan 2, di sana saya cepat. Jelas terlihat Marc Marquez telah mengerahkan semua yang dimilikinya, memaksimalkan potensi motor hingga batasnya demi mengamankan hasil maksimal di lap terakhir. Sayang belum berujung kemenangan. Saya mencoba menyalip Rins, tetapi dia bertahan dengan cerdik. Dan Anda tidak boleh melupakan dari mana saya berasal. Itu sebabnya saya 100% puas dengan posisi kedua hari ini, tutur Marquez. Karena tidak ada berita bagus di garasi kami setelah setahun ini, sekarang semuanya berubah menjadi lebih baik. Saya sudah jelaskan kemarin bahwa bila kami ada di jalur yang benar, situasi dan atmosfer membaik, itu positif. Dengan pencapaian ini, pembalap asal Spanyol itu mewanti-wanti kepada rider lain bahwa dirinya telah kembali dan akan bertarung dalam perebutan gelar juara musim depan. Kami semakin baik dan lebih baik dan Honda bekerja keras untuk 2023. Podium ini sangat berarti untuk menjaga motivasi tetap terjaga, juga untuk menunjukkan pembalap yang telah memenangkan gelar 6 kali masih ada, pungkas Marquez. Jack Miller untuk kali pertama akan menjalani balapan kandangnya, yaitu MotoGP Australia untuk kali pertama sejak tahun 2019. Beberapa pekan terakhir mungkin menjadi momen emas bagi pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo. Miller mampu dominan di sirkuit Motegi dengan memenangi GP Jepang. Ia lalu naik podium kedua pada GP Thailand saat sirkuit Chang dalam kondisi basah. Beberapa hari setelah GP Thailand, The Thriller menikahi kekasihnya yaitu Robbie Mao. Sukses merebut poin hampir maksimum pada 2 balapan di Asia, membuat Miller secara matematis masih berpeluang merebut gelar juara dunia MotoGP hingga menjelang 3 balapan terakhir. Jelang GP Australia akhir pekan ini, Miller tertinggal 40 poin dari Fabio Quartararo sebagai juara dunia bertahan sekaligus pemimpin klasemen. Berada di luar 3 besar klasemen, tepatnya di urutan kelima, membuat Miller merasa bakal tidak terlalu tertekan. Ditambah torehannya di sirkuit Phillip Island yang absen dari kalender Grand Prix pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19 juga tidak buruk. Miller memenangi lomba kelas Moto3 di GP Australia pada tahun 2014 dan naik podium ketiga di kategori MotoGP pada tahun 2019 saat masih memperkuat tim satelit Ducati Pramac Racing.
Keberhasilan menempati P2 pada latihan bebas pertama MotoGP Australia pada Jumat 14 Oktober pagi waktu Indonesia Barat membuat Miller bertambah optimis menghadapi akhir pekan di Phillip Island. Balapan kandang membuat saya sangat senang, ditambah saya kali ini datang dalam kondisi sangat bagus. Saya bisa kembali menyapa penggemar asal Australia, negara yang begitu menggila olahraga balap, ucap Miller. Phillip Island ini adalah salah satu sirkuit unik di dunia. Di trek lurusnya, Anda bisa menikmati pemandangan laut yang indah. Trek ini unik tidak hanya karena perbedaan tinggi rendah kontur lintasan, tikungan-tikungan yang cepat, dan sulitnya menikung di sini. Hanyalah beberapa tantangan yang bisa mengaduk-aduk emosi. Pada tahun 2019, kami sudah memakai lowering device dan tidak banyak memakainya. Sayap-sayap ini kini lebih memudahkan pengendalian motor, tetapi kami akan memberikan perhatian lebih pada ban. Jack Miller menilai tekanan di GP Australia jelas ada di para pembalap yang berada di atasnya, utamanya Fabio Quartararo. Posisi saya kurang ideal jika dibandingkan dengan Alex Espargaro, namun saat ini saya dalam kondisi sangat senang dan ingin melanjutkan hasil-hasil bagus sebelumnya, tutur Jack Miller. Untuk persaingan di kejuaraan, mereka tentu akan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang konyol. Impian saya hanyalah ingin memenangi race di sini. Jika mampu bersaing, ada peluang untuk menang. Saya akan berusaha keras karena kemenangan ini tentu akan menjadi sesuatu yang spesial. Pertarungan gelar MotoGP 2022 memasuki fase krusial. 3 balapan tersisa, top 5 hanya dipisahkan 40 poin. Namun sorotan terbesar tentu saja duel antara Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Setelah Grand Prix Thailand yang berlangsung basah, rider Yamaha Fabio Quartararo hanya unggul 2 poin saja atas bintang Ducati Francesco Bagnaia dan 20 angka dengan Alex Espargaro dari Aprilia. Tak hanya itu, sekarang penantang gelar pun bertambah. Secara matematis, 2 pengendara Ducati lain Enea Bastianini dan Jack Miller masih memiliki peluang untuk menjadi juara dunia. Sebelum balapan final di Valencia, Spanyol, MotoGP dijadwalkan lebih dulu menyambangi Phillip Island, Australia, dan Sepang, Malaysia. 2 Grand Prix ini kemungkinan kembali bakal diwarnai hujan. Jika skenario itu terjadi, maka potensi masalah bagi Quartararo dan Yamaha. Ditambah lagi, El Diablo masih harus melawan rombongan Ducati yang telah diinstruksikan untuk membantu Bagnaia. Di Buriram, Thailand terlihat sejumlah pembalap yang piawai di trek basah alias Rainmaster seperti Miguel Oliveira dan Marc Marquez dapat memengaruhi persaingan. Miller juga punya misi persoalan menghadapi GP Australia. Kendati siap membantu Bagnaia, ia tentu tidak mau melewatkan kemenangan di home race-nya, terlebih karena kansnya meraih gelar masih terbuka. Selain itu, The Thrill ingin jadi Australia pertama setelah Casey Stoner yang memenangi balapan kelas Premier di Phillip Island. Kesuksesan terakhir wakil tuan rumah terjadi pada musim 2022. Namun, yang juga menarik ditunggu adalah bagaimana respon Quartararo dan Yamaha. Sejak crash di GP Belanda, juara dunia bertahan MotoGP ini seperti kesulitan menjaga performa. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia memiliki rasa hormat kepada Fabio Quartararo yang merupakan rival terbesarnya pada MotoGP saat ini. Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo bisa dibilang menjadi 2 pembalap terbaik pada MotoGP dalam 2 musim terakhir. Fabio Quartararo menunjukkan sinarnya sejak musim debut tahun 2019 dan akhirnya menjadi juara MotoGP 2021. Adapun Francesco Bagnaia begitu pecah telur dengan kemenangan pertama di Aragon pada tahun lalu. Dia sulit untuk dihentikan. Persaingan untuk gelar juara pun berpusat di antara kedua nama tersebut. Menariknya, walau terlibat persaingannya cukup ketat, ada rasa hormat yang ditunjukkan oleh kedua pembalap. Tidak ada perseteruan di antara keduanya seperti yang jamak terjadi pada MotoGP sebelumnya. Bagnaia misalnya, walau berguru kepada Valentino Rossi, kecenderungan detektor untuk menciptakan musuh di lintasan tidak diturunkan kepada dirinya. Quartararo pun demikian, kecuali ketika merasa diperlakukan tidak adil. Quartararo tak sejahat julukannya, El Diablo alias si iblis dalam tingkah lakunya.
ada rasa hormat yang besar, yang mana ini merupakan hal terpenting, kata Bagnaia. Kami benar-benar sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Saya bertemu dengannya saat presentasi tim saya di Italia, yang dirilis di Spanyol dan Italia. Sejak saat itu kami hampir selalu berlomba bersama, ujar Bagnaia. Pada MotoGP, Bagnaia dan Quartararo sudah bersaing bersama sejak tahun 2015. Saat itu, keduanya sama-sama berlomba di kelas Moto3. Baik Bagnaia dan Quartararo sama-sama baru mengemas 1 gelar juara dunia. Mengingat persaingan yang makin ketat jelang akhir musim, kemungkinan penentuan gelar terjadi pada race penutup di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia yang sangat besar. Tentunya itulah yang diharapkan.